saya kerja di rumah sakit, asisten perawat. Lalu saya tugasnya di intermediate. Pas saat itu ada pasien kami, itu namanya Nona Vini, umur 21 tahun. Dia masuk dengan demam berdarah. Demam berdarah tapi sudah kondisinya udah menurun, udah hilang, kesadarannya udah menurun. Pas saat itu saya sama teman-teman di situ, karena dia masuknya dengan demam berdarah, kita hanya pakai masker sama baju perawat gitu. Dan pas saat itu pas pindah dari ruangan ke intermediate itu, pasiennya masih bisa komunikasi, masih bisa saya suapin, masih bisa bicara normal gitu. Tapi setelah beberapa jam kemudian, 7 jam kemudian, pasien itu udah penurunan kesadaran. Lalu oleh dokter yang merawat, besoknya harus difoto paru-paru. Pas saat itu di foto paru-paru menunjukkan bahwa pasien itu mengarah ke COVID-19. Pas saat itu juga ada hasil torak fotonya itu, kita semua panik Pak di saat itu. Karena kita itu nggak menggunakan APD lengkap, hanya menggunakan masker sama baju perawat. Lalu pas saat itu 2 minggu kemudian Pak, kita semua yang mempunyai keluhan tolong sampaikan ke kepala bagian masing-masing, dan kalau ada keluhan segera berobat ke klinik COVID. Pas saat itu saya ada keluhannya itu, nafas saya terlalu berat Pak, sesak sekali gitu kan. Jalan sebentar juga udah ngos-ngosan gitu kan. Terus sakit seluruh badan saya sampai ke kepala itu, sampai sakit luar biasa. Saat itu saya ditorak foto Pak, hasil foto paru-paru saya bagus, hasil hematologi saya bagus. Tetapi pas besoknya, karena di ruangan intermediate itu banyak yang ada keluhan, ada 6 orang kita cek semua. Jadi yang 3, saya sama teman saya 2 orang, itu pas 2 orang teman saya itu paru-parunya jelek Pak, karena udah terkena paru-parunya. Tapi saya dalam paru-paru itu saya bagus. Terus paginya hari Kamis semua karyawan di intermediate dicek itu rapid. Dan pas kebetulan saat itu saya rapidnya negatif Pak. Tapi teman saya enggak, yang 2 itu enggak Pak, karena kalau yang 2 itu paru-parunya itu menunjukkan bahwa ada ground glass. Jadi mengarah ke COVID-19. Pas saat itu saya merasa sedih Pak, karena apa, saya harus meninggalkan anak saya 3. Saya ditelepon dari ruangan bahwa saya tes rapidnya positif. Jadi saat itu juga saya merasa bahwa, aduh saya harus bagaimana untuk anak-anak saya, sedih rasanya Pak. Lalu saya dirawat di Maria itu selama 1 minggu. Setelah 1 minggu, Mbak Harni yang dari Rumah Sakit Boromius itu memberi saya mengenalkan saya pada produk Seok ini. Akhirnya Mbak Harni bilang minta data-data, saya kirim semua. Akhirnya 2 hari kemudian Seok itu datang kepada saya. Lalu saya pakai Pak. Pas saat itu juga Mas saya pakai itu beberapa jam kemudian Pak, nafas saya itu merasa lega sekali Pak. Jadi memang saya itu gemuk Pak, tapi saya beringan sekali kalau saya jalan itu, rasa bahwasannya saya itu nggak ada beban gitu Pak. Jalan sudah normal, saya ke kamar mandi, maksudnya nggak ada nafas yang tersengal-sengal gitu Pak. Itu Pak. Oke, Ibu, halo. Oh, kemana ya? Kok hilang ya? Halo, Ibu. Ya. Oke, Ibu, saya ingin tahu, Ibu merasa tersengal-sengal, terus kemudian karena kalau berita yang ada itu kan, kalau begitu orang positif COVID itu suhu
badannya kan tinggi ya, bahkan sampai 39. Saat itu selain napas yang tersengal-sengal, apa suhu tubuh ibu, terus kemudian bagaimana kondisi tidur ibu sebelum ibu pakai giok, walaupun ibu mungkin sudah dirawat secara standar medis barangkali gitu ya. Nah, bisa ibu ceritakan, Bu? Pas saat itu saya memang panas itu pernah 38 Pak, 38,9 gitu. Jadi hampir 39 ya? Ya, 389. Terus saya memang susah tidur Pak, karena nafas saya merasa terganggu Pak saat itu. Jadi setelah saya dikasih itu, saya merasa lega Pak, nafas saya merasa lega sekali gitu Pak. Setelah pakai giok ya Bu? Ya Pak. Nah, berapa hari Ibu setelah pakai giok dan berapa kartu? Lalu kemudian teman-teman juga ingin tahu, Ibu taruh mana kartunya itu? Sebentar Pak, kartunya saya taruh di dekat paru-paru. Maksudnya ditempelkan Pak. Di mana? Di dekat sini Pak, di bawah. Di paru-paru Pak, dekat paru-paru di bawah sini ada 2. Berapa kartu Bu? 2 kartu. Ya Pak. Ya. Terus ada kemudian, di sebelah sini 1. Terus saya isep-isep 1 Pak. Saya untuk itu Pak. Oke. Baik. Jadi Ibu, sebelumnya saya ingin tanya Bu, standar medis seperti apa bagi pasien COVID itu yang dilakukan oleh rumah sakit Bu? Misalnya obat-obatnya atau apakah Ibu sebelum pakai giok juga sudah diberikan pelayanan pengobatan sesuai standar perawatan COVID? Sudah sesuai dengan standar Pak. Sudah. Nah, lalu maksud saya, setelah Ibu dilakukan perawatan sesuai standar perawatan COVID, berapa hari kemudian reaksinya seperti apa gitu sebelum Ibu pakai giok? Berapa itu? Saya pakai gioknya. Enggak, maksud saya gini. Maksud saya begini Bu. Ibu kan sudah diberi standar perawatan medis sesuai standar gitu ya. Iya Pak. Kemudian Ibu tadi masih mengatakan saya masih sesak napasnya, kemudian suhu tubuhnya. Nah, apakah Ibu walaupun sudah ada standar perawatan medis ya, lalu kemudian apa bedanya setelah Ibu menggunakan kartu giok gitu? Perubahan yang dirasakan. Perubahan. Sangat beda sekali Pak. Kalau minum untuk penurun panas itu kan reaksinya itu agak lama ya Pak ya. Ya. Tapi saya kalau pakai itu berapa setengah jam gitu Pak itu udah merasa bahwa saya itu udah nggak panas badan saya gitu Pak, setelah saya tempelkan gitu Pak. Padahal secara medis Ibu sudah diberi penurun panas gitu ya, terus sudah obat-obatan sesuai standar medis, belum begitu nyata perubahannya. Tapi setelah menggunakan giok hanya beberapa jam kemudian Ibu langsung merasakan perubahan yang signifikan begitu ya? Iya Pak. Oke. Bapak Ibu, barangkali saya beri kesempatan kepada Bapak Ibu, barangkali ada yang penasaran. Pak Jun, mungkin Pak Irwan. Ya Pak Jun, monggo. Ya, silakan, monggo. Terima kasih Pak Teguh. Bu Teresia. Iya Pak. Kalau dasarkan rekod itu, Ibu itu dinyatakan negatif setelah 6 hari ya Bu ya? Ya. 6 hari, 6 sampai 7 hari. 14 hari Pak. 14 hari dinyatakan negatifnya ya Bu? Negatif pertama, terus 14 hari kedua dicek lagi negatif Pak. Jadi ada lama Pak saya di rumah sakit itu Pak. Setelah pakai giok berapa hari itu Bu nyatakan negatif itu? Dinyatakan negatif itu kan pas saat itu 10 hari Pak. 10 hari itu kan saya cek. Memang hasilnya agak lama Pak. Ya, hasilnya memang menunggu hasil prosesnya yang lama ya Bu ya di pengambilan. Tapi memang luar biasa Pak. Giok itu luar biasa Pak, menurut saya bisa membuat saya itu lebih percaya diri gitu Pak. Ya, memang double action dari giok itu udah ke virusnya itu dibikin kurus krempeng dengan menghancurnya ion
positif hidrogen diikat menjadi air secara teori. Yang kedua memang Ziox sendiri mendatangkan antibodi ke tubuh kita. Ini yang memang dicari orang untuk menahan corona COVID-19. Iya, Pak. Satu lagi, Iya, Bu, Pak. setelah pakai Ziox itu hari keberapa Ibu merasa nyaman dan konon katanya tidur nyenyak, saya dengar itu. Iya, Pak. Itu setelah 1-2 2 hari. hari saya pakai Ziox, Mak. 2 2 hari setelah pakai Ziox itu saya merasa tidur saya enak sekali gitu, Pak. Alhamdulillah ya. Iya, Alhamdulillah. Pak. Jadi keinginan kami dan Pak Teguh itu pengennya semua rumah sakit itu pasiennya dipasangi Ziox, Bu Teresia. Jadi nggak perlu pakai Mudah-mudahan, Pak. izin. Nah, mudah-mudahan nanti dengan bantuan Pak Bona, Ibu Ida, dan Ibu Teresia bisa memberitahukan kepada kawan-kawan. Mereka memang membutuhkan informasi yang terpercaya. Terima kasih. Mungkin yang lain mau tanya-tanya. Baik, terima kasih Pak Jun. Ibu, Ya. saya mau tanya lagi, Ibu. Ya. Baik, saya mau tanya lagi. Teman-teman tentu pingin bertanya kepada Ibu yang sudah pernah terpapar COVID gitu. Kira-kira apa saran buat Ibu yang kita lakukan sehari-hari ya agar kita tidak terpapar dengan COVID ini, gitu ya. Lalu kemudian, halo. Iya, Pak. Ya, dan apa saran Ibu kira-kira yang harus kami lakukan gitu ya? Apalagi Ibu seorang yang bekerja di rumah sakit, tentu sedikit mengerti gitu ya, saran kepada teman-teman yang hadir ini. Alhamdulillah hampir 65 orang pada malam hari ini yang hadir. Biasanya hanya 30-35 orang, Bu. Jadi Ibu jadi bintang pada malam hari ini. Silahkan Ibu. Orang malah. 68 malah ya, hampir Ya. 70, luar biasa. Yang pertama kita harus memakai masker, Pak, kemanapun kita pergi Ya. untuk menjaga, ya namanya juga di lingkungan, Pak, kita nggak tahu di mana itu lingkungan kita berjalan, nggak tahu itu ada virus apa tidak, jadi kita harus tetap pakai masker. Terus selalu sering-sering cuci tangan, habis pergi dari manapun itu, dari luar harus sesegera mungkin cuci tangan. Terus bajunya juga harus diganti setelah sampai rumah. Jadi yang utama itu aja, Pak, sering cuci tangan, pakai masker.